Baiklah, perkenalkan nama saya Rosidiana, NIM 2102021043. Di sini saya akan menjelaskan presentasi berjudul Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode waterfall. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. SPK menggunakan data model matematis dan metode analisis untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya SPK, pengambilan keputusan dapat memiliki pandangan yang lebih jelas dan objektif dalam memilih alternatif keputusan yang paling optimal. Pengertian metode waterfall. Metode waterfall adalah konsep pengembangan yang menekankan pada langkah sistematis sehingga proses penciptaan sebuah sistem harus dilakukan secara berurutan mulai dari tahapan identifikasi kebutuhan sampai ke proses perawatan. Langkah itulah yang kemudian dianalogikan seperti sebuah air terjun dan mengalir dari atas ke bawah. Setiap proses dilakukan selangkah demi selangkah, tidak boleh berloncatan dan dilakukan secara bersamaan. Namun beberapa orang menganggap bahwa proses ini kurang fleksibel karena hanya bisa dilakukan secara satu arah saja. Tahapan dalam metode waterfall. Tahapan metode waterfall yang pertama adalah analisis kebutuhan. Pengambilan harus melakukan riset untuk mengidentifikasi apa saja kebutuhan pengguna dari sistem yang dibangun. Hal ini dapat menjadi acuan dan menentukan layanan atau fitur yang perlu dikembangkan. Ada beberapa cara untuk melakukan dalam memperoleh informasi tersebut. Beberapa di antaranya yaitu melalui wawancara, survei atau mengikuti diskusi forum terkait untuk mendapatkan wawasan dan informasi terkait. Desain. Kedua tahapan metode waterfall adalah proses perancangan dan pengembangan berdasarkan informasi kebutuhan pengguna. Perancangan tentu dilakukan untuk lebih mempermudah proses pengerjaan dan mendapatkan gambaran detail terkait tampilan sebuah sistem. Selain itu, tahapan desain pada metode ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan hardware dan sistem yang diperlukan untuk keseluruhan proses pengembangan. Implementation and unit testing. Tahapan ketiga metode waterfall adalah implementasi yang mengarah pada proses coding. Proses pengembangan sistem akan melalui tahapan dalam bentuk modul-modul kecil yang pada tahapan metode waterfall selanjutnya akan digabungkan. Selain itu, pemeriksaan setiap modul yang telah dibuat juga dicek pada fase ini. Tujuannya adalah memastikan bahwa modul tersebut memenuhi fungsi yang telah ditetapkan dan sesuai standar. Adapun kelebihan metode waterfall, yaitu alur kerja jelas. Setiap proses dilakukan secara bertahap dan sistematis sehingga alur kerja pun menjadi lebih terukur dan jelas. Setiap tim dapat mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai bidang keahliannya. Selanjutnya ada alur kerja jelas. Sistematis dan bertahap sehingga setiap proses dan hasil akan tercatat dengan baik serta terdistribusi kepada seluruh anggota tim dengan akurat dan cepat. Hal ini juga bermanfaat untuk memastikan dan mengecek kembali tugas dari setiap tim karena bisa menyesuaikan arah dari dokumentasi yang ada. Selanjutnya ada kelemahan metode waterfall, yaitu kurangnya fleksibel. Tahapannya yang sistematis membuat metode ini kurang fleksibel terhadap perubahan yang mungkin saja diperlukan di tengah pengembangan. Setiap anggota pengembangan harus mengikuti petunjuk dan standar yang telah ditentukan di tahap awal. Selanjutnya, estimasi waktu pengerjaan lebih lama. Proses yang dilakukan secara bertahap dan tidak memungkinkan adanya pengerjaan secara bersamaan juga membuat metode waterfall membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, metode ini telah dianggap terlalu tua oleh beberapa orang.
Setiap proses harus dilakukan secara satu persatu sehingga tidak boleh ada dua aktivitas berbeda dalam satu waktu. Misalnya seorang pengembang tidak boleh memulai proses coding jika tim perancangan belum menyelesaikan tugas mereka. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.